Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sedulur Padepokan Sengkelat dimanapun Anda berada ya, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Saya doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, rezeki yang banyak, melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Di masa seperti ini ya, di masa-masa sulit seperti ini, doa itu sangat penting ya. Kenapa? Karena doa itu adalah tawakal, wujud pasrah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal, ada usaha, ada doa. Itu sudah satu paket ya. Kalau usaha saja tanpa doa ya kurang pas. Kalau doa saja tanpa usaha juga nggak tepat ya. Jadi yang tepat ya usaha ya, berdoa. Oke lur, pagi ini kita ada pertanyaan menarik ya dari Mas Dimas ya. Pertanyaan Mas Dimas sebelumnya sudah saya bahas ya di konten yang sebelumnya ya. Jadi apakah khodam itu tuahnya tetap jalan ya, meskipun tanda-tanda kehadirannya nggak bisa dirasakan. Nah, di sini Mas Dimas sudah membuat testimoni ya. Di hari pertama beliau menyatakan katanya omsetnya naik dari sebelumnya ketika nggak ada khodam. Jadi ketika lapaknya itu kemudian diberi khodam penglarisan ya, itu alhamdulillah omsetnya lebih tinggi dibanding dengan tidak ada khodam penglarisannya ya, kayak gitu. Nah, di hari kedua meningkat lagi dari hari pertama. Jadi omsetnya meningkat lagi dibanding hari pertama yang ada khodamnya itu. Jadi ketika nggak ada khodam, katakan omsetnya 1 gitu ya, maka ketika ada khodam di hari pertama omsetnya jadi 3, dan di hari kedua omsetnya jadi 4. Jadi meningkat lagi dibanding dengan hari pertama. Alhamdulillah ya, ini perlu disadari dan disyukuri ya. Walaupun meningkatnya nggak sampai banyak ya, nggak sampai ratusan juta, nggak sampai miliaran, nggak sampai triliunan, karena yang dijual juga es ya. Kalau es omsetnya miliaran itu kan ya tidak wajar ya. Jadi laba seberapapun ya, peningkatan seberapapun harus tetap disadari, kemudian disyukuri ya. Wujud bersyukur ini apa? Banyak ya. Dengan mengucap alhamdulillah, itu yang paling ringan. Kemudian berbagi dengan keluarga yang membutuhkan, berbagi dengan orang yang membutuhkan, itu wujud dari syukur ya atas rezeki yang kita peroleh. Nah, di hari ketiga ya, ini ternyata ada laporan ya. Laporannya begini, saya bacakan ya. Mana tadi chatnya Mas Dimas? Oke ya, gini. Assalamualaikum Mbah Wira. Oke, waalaikumsalam ya. Maaf Mbah ya, malam ini sepi Mbah ya. Kemarin saya sudah afirmasi plus saya bakarkan dupa kerucut, tapi hari ini omset menurun. Nah, mohon bimbingan dan doanya Mbah Wira. Oke, nah ini kan pertanyaannya simpel ya. Mohon bimbingan. Nah, makanya ini saya keluarkan nih konten kali ini, karena dia mohon bimbingan dan mohon doanya ya. Kalau mohon doa pasti saya doakan ya. Jadi seluruh anggota Padepokan Sengkelat itu saya doakan ya, selalu saya doakan ya. Di awal konten, di awal saya muncul di pagi hari, selalu saya doakan ya, semoga semuanya sehat, selamat ya. Karena ya corona ini ya kita tahu sendiri lah ya, apalagi Mas Dimas ini hidup di Surabaya ya, pasti tahu sendiri seperti apa corona di Surabaya ya. Pasti tahu sendiri bagaimana corona di seluruh Indonesia, pasti tahu. Berapa kematiannya, berapa yang terpapar tiap hari, pasti tahu. Kalau nggak tahu, buka aja blognya ya, atau IG-nya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu pasti diupload di situ. Dinkes ya pasti diupload, kita tahu sendiri ya. Jadi pasti saya doakan sehat selamat ya, saya doakan. Kalaupun kemudian setelah didoakan sehat selamat kok masih kena corona, ya berarti ya sudah itu jalannya kan gitu. Sudah itu jalannya. Kita nggak bisa berharap bahwa semua doa kita itu dikabulkan saat ini juga. Ada kalanya doa itu dikabulkan nanti ya. Kenapa? Karena memang siapnya baru nanti. Sama seperti anak kelas 6 SD yang minta motor Ducati, pasti akan dibilang, iya le, nanti. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau anak kelas 6 SD dikasih motor Ducati, ini pasti banyak nabraknya daripada selamatnya. Kan gitu. Kecuali kita bawai dia motor Mio atau malah sepeda pancal. Nah itu ya insya Allah ya selamat kalau ngati-ngati, kalau berhati-hati kan gitu. Sama seperti anak wanita. Ya, aku minta dinikahkan. Padahal usianya baru kelas 6 SD. Pasti kita bilang, iya nanti kan gitu.
nanti saat 17 tahun atau 20 tahun akan saya nikahkan. Kenapa? Karena kalau anak kelas 6 SD dinikahkan ya nanti jadi dagelan kan gitu. Nah, ya. Jadi doa itu ada kalanya nanti. Kenapa? Karena kita belum siap sekarang. Nanti. Nah, ini saya mau menyentil sedikit ke Pak Dede. Ya, Pak Dede ini tadi malam saya rituali langsung untuk khodam kerezekian dan pengasihan. Ini Pak Dede dulu juga begitu, pernah mengalami kejadian seperti Mas Dimas ini. Ya, nanti Anda boleh tanyakan ya ke Pak Dede yang anggota Padepokan Sengkelat, boleh tanya, bener nggak apa yang saya sampaikan ini? Pak Dede kala itu mengeluh ke saya, Mbah, saya keluar dulu dari grup ya, saya pusing Mbah ini Mbah. Loh, kenapa kok pusing Pak Dede? Ini kebun saya kebanjiran ini Mbah, jadi saya nggak bisa nanam kayak gitu. Ini kebun saya kebanjiran ini Mbah. Mana karyawan pada mogok lagi, aduh semua harus saya kerjakan. Jadi ini kebanjiran Mbah, pusing saya, nggak bisa nanam. Oh ya sudah, kalau memang Pak Dede mau keluar dari grup silakan, tidak apa-apa ya. Saya doakan semua masalahnya segera teratasi. Itu malam itu malam. Lah habis itu ternyata hujan lebat, malam itu hujan lebat. Paginya bukan hanya Pak Dede yang kebanjiran, ternyata banyak lahan lain juga kebanjiran. Nah di situ Pak Dede ketawa ya, WA ke saya, Mbah terima kasih Mbah, alhamdulillah kok kemarin itu lahan saya kebanjiran. Loh kenapa Pak Dede? Kalau lahan saya kemarin itu nggak kebanjiran, pasti sudah saya tanami benih. Yang mana hari ini tuh banjirnya makin parah. Banyak kebunnya orang-orang yang tetap nekat nanam benih itu nggak gagal panen gitu loh, karena benihnya rusak, benihnya hanyut ke bawah air gitu. Jadi malam itu ngeluh ya, pusing karena kebunnya kebanjiran. Besok paginya itu tertawa sambil bersyukur bahwa untung kok semalam itu aku nggak jadi nanam benih. Coba nanam benih habis semua, pasti hari ini kena banjir kayak gitu. Nah itulah ya, kadang itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita ya. Seringkali manusia itu kalau diperingatkan pelan-pelan nggak denger gitu loh ya. Baru kalau disentil telinganya ini baru paham gitu. Sama kayak anak kecil ya, kita ini saya ibaratkan anak kecil kalau dipanggil, jangan mainan api panas, ngeyel gitu. Jangan mainan api ngeyel ya. Jangan mainan api tetap ngeyel ya sudah, begitu kena api nangis lah, bener kan apa gua bilangan gitu. Naik motor jangan ngebut nanti kalau jatuh sakit, ngeyel tetap ngebut. Jangan naik motor ngebut nanti kalau jatuh sakit, ngeyel. Begitu jatuh lah baru nangis kan gitu. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Seringkali ya orang itu ya, kalau ada orang nih, misal saya ibaratkan nih, ini kisah nyata nih. Ada orang di lantai 5 minta tolong ya sama orang yang ada di lantai bawah, diteriaki nggak denger. Sama kan, kalau Tuhan bicara sama kita kan seringkali kita nggak denger di bawah nih. Terus orang yang di lantai 5 tadi jatuhin duit ke bawah itu. Harapannya apa? Biar orang yang di bawah ini mau nengok ke atas terus membantu. Begitu dijatuhin duit, orang yang di lantai bawah ini malah dingkluk, menguti uang tadi. Jatuhi lagi duit, menguti uang lagi. Ya, dijatuhi duit, menguti uang lagi. Loh ini orang dikasih duit kok nggak noleh-noleh ke atas, ya sudah dilempar aja kerikil. Nah begitu dilempar kerikil, kepala sakit baru dongak ke atas loh. Oh di atas ternyata ada orang kan kayak gitu. Nah sama kita juga gitu. Seringkali diperingatkan pelan-pelan dan baik-baik itu kita nggak mau melihat gitu loh. Nah seringkali ngeyel. Nah begitu dikasih musibah, disentil, dijewer gitu ya, baru kita oh iya ternyata ya benar Tuhan itu pengen berkomunikasi dengan kita. Ya itulah konsep doa yang tertunda itu begitu. Jadi mungkin doa itu ditunda, pengabulannya itu ditunda. Kenapa? Karena memang menunggu kita lebih baik. Ya sama seperti anak SD, anak kelas 6 SD wanita minta menikah pasti ditunda. Dibilang nanti ya kalau udah siap 17 tahun atau 20 tahun. Kayak gitu loh ya. Atau doa itu mungkin tidak dikabulkan. Ya, sekarang tidak dikabulkan sekarang. Kenapa? Menunggu ada yang lebih baik. Contoh Mas Julio ini. Ya, Mas Julio ini minta istri sekarang ini. Enggak dikasih-kasih. Ya enggak apa-apa. Mungkin menunggu Mas Julio-nya siap. Mungkin cewek yang baik atau wanita yang baik untuk Mas Julio sekarang ini masih jadi ceweknya orang lain gitu loh ya. Jadi ada yang lebih baik tapi nanti itu bukan sekarang. Nah gitu kita mesti sadar ya. Ada doa-doa yang pengabulannya itu tertunda karena memang belum siap kitanya. Ada doa-doa yang memang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena nanti akan disiapkan yang lebih baik. Contoh saya beri contoh. Saya sering kali mengalami. Saya berdoa, ya Allah, saya pengen beli rumah di Malang, daerah Buring. Ya.
Kalau orang Malang pasti tahu nih mana daerah Mburing. Nah, pada waktu itu ternyata gagal ya. Saya gagal beli. Kenapa? Karena tertipu sama si pemilik tanah, pengembangnya atau kontraktornya. Jadi tanah itu masih sengketa dijual. Terus saya beli tanah yang sengketa karena saya nggak tahu kala itu. Akhirnya setelah tahu tanahnya sengketa, ruwet dan sebagainya, nggak mungkin dilakukan pengembangan rumah di situ. Akhirnya saya cancel. Uang saya hilang ya, uang apa tanda jadi dan sebagainya itu hilang. Ya kala itu marah gitu ya. Oh God gitu, why me gitu kan ya. Lalu Tuhan menjawab, why not? Kenapa enggak gitu. Nah ternyata ya setahun setelah itu saya keterima PNS di Blitar. Nah kalau seandainya kala itu saya beli rumah di Malang, kemudian saya keterima PNS di Blitar dengan gaji PNS yang cuma 1.800.000 sebulan, pasti saya gagal bayar itu. Yang rumah di Malang itu pasti gagal bayar. Kenapa? Karena nggak kuat itu bayar. Di Blitar punya kehidupan, masih harus nyicil rumah di Malang selama 15 tahun kan KPR itu. Gitu loh. Jadi seringkali tuh kamu jangan beli di sini. Nah ternyata di Blitar setahun kemudian saya bisa beli ya perumahan di tepi jalan raya yang elit, yang mewah loh, gitu loh ya. Jadi Tuhan itu seringkali jangan dulu, doanya ini jangan dikabulkan sekarang. Kenapa? Nanti menunggu yang baik. Atau enggak dikabulkan. Kenapa? Akan diganti dengan yang lebih baik dari yang ini. Gitu loh lur ya. Jadi doa itu jangan kok doa sekarang minta sekarang dikabulkan ya. Emang kita siapa gitu loh. Ya, emang kita siapa? Nabi aja doa ada yang nggak dikabulkan. Contoh Nabi Muhammad minta pamannya ya Abu Lahab ya itu meninggal dalam Islam. Nyatanya sampai meninggal juga enggak. Kayak gitu loh ya. Nabi Nuh ya minta kan waktu itu berdoa anaknya semoga diselamatkan. Ternyata juga enggak sama istrinya. Gitu ya lur ya. Jadi itu Nabi ya, sekelas Nabi. Apalagi kita. Kita harus sadar bahwa kita itu manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Jadi ya sabar. Kalau kita berdoa sekarang nggak dikabulkan, oh mungkin nanti. Gitu lah, harus ada husnudonnya, harus ada positive thinkingnya. Saya berdoa gini, ternyata nggak dikabulkan sekarang. Oh mungkin nanti akan diganti yang lebih baik. Gitu loh. Jadi kita itu tetap berbaik sangka pada Tuhan, ya tetap berbaik sangka pada Allah gitu. Jadi ada kalanya doa itu nggak dikabulkan sekarang. Sama seperti Mas Dimas alami. Mas Dimas sudah sedekah. Ya, ini ceritanya, saya sudah sedekah online, Mbah. Ini sebagai wujud syukur saya berbagi untuk menyebut rezeki. Kan ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Ikhtiar langitnya sudah sedekah, sudah sholat duha ya, sudah baca waqiah ya. Sedekah buminya apa? Nambah karyawan, baik karyawan itu dari sisi karyawan manusia maupun sisi gaibnya ya. Kodam itu kita reken itu kayak karyawan ya, kita anggap itu kayak karyawan. Kodam itu kayak karyawan. Apakah usaha yang kemudian punya karyawan itu pasti laba? Kan enggak. Harapannya pasti laba ya. Kita kan mikir nih ketika kita punya usaha, oh iya saya tak nambah kasir dengan harapan kalau ada kasirnya khusus ya uang nggak akan hilang. Kenapa? Karena ada yang menjaga. Oh saya tak nambah karyawan apa? Waiters ya. Dengan ada waiters semoga pelayanan lebih baik sehingga pembeli itu lebih kerasan, lebih betah dan balik lagi kan gitu. Oh iya, saya tak ngasih satpam security yang jaga parkir dengan harapan kalau orang beli naik motor, naik mobil ada yang mengarahkan parkirnya sehingga nyaman, nggak ada kendaraan yang hilang sehingga pembeli itu balik lagi dan baik lagi kan gitu. Oh iya, saya tak nambah khodam dengan harapan dengan adanya khodam penjagaan dari sisi gaib lebih kuat sehingga kalau ada serangan-serangan gaib, tutup usaha gaib ya, pengelarisannya orang yang terlalu ekstrim sehingga menutup ya jalan rezeki kita, nah itu ada yang mengantisipasi kan gitu. Tapi apakah kalau orang itu udah nambah waiters, sudah nambah security, udah nambah kasir pasti laba? Kan enggak. Harapannya pasti laba. Tapi ada kalanya ya, ada kalanya saat-saat dimana penjualan itu turun. Ya itu wajar kalau saya bilang. Apalagi Mas Dimas ini hari pertama udah langsung jos nih, penjualan meningkat. Hari kedua jos lagi penjualan meningkat. Hari ketiga ternyata kok turun, ya nggak apa-apa. Naik 2 kali turun sekali, habis ini akan naik lagi gitu loh ya. Jadi ada husnudon di situ, ada berbaik sangka. Jangan kemudian khodam dimarah-marahin, wah buat apa ini saya beli khodam ternyata kok hari pertama naik, hari kedua naik, hari ketiga kok turun. Ya wajar toh, namanya dagang naik turun itu kan biasa ya. Jadi ikhtiar itu ada ikhtiar langit, ikhtiar bumi, ada ikhtiar nyata, usaha nyata, ada usaha secara goibiah. Usaha nyata kita apa untuk meningkatkan omset di situ? Apakah mengadakan promo
Apakah mengadakan bundling, buy one get one, beli paket A paket B gratis C misalnya. Apakah kita tingkatkan iklannya di sosmed? Apakah dengan bekerja sama dengan online, Gojek, Grab, Food dan lain sebagainya. Nah, itu usaha nyatanya juga harus diiringi ya, berkaitan dengan usaha goibiahnya. Kenapa? Karena kalau kita beli kodam kemudian omset turun sehari langsung menyalahkan kodam, rasanya kok nggak fair. Rasanya nggak fair. Ini ibarat orang ya pengen dapat duit ya, pengen dapat duit walaupun dia beli kodam 1 karung, tapi kalau nggak diiringi dengan usaha nyata dia mau bekerja gitu kan, terus dia nggak dapat duitnya lain kodam, rasanya kok nggak fair gitu loh. Mana usaha nyata kita dalam menjemput rezeki itu? Toh di sini sudah saya buktikan dulu nih, hari pertama meningkat, hari kedua meningkat, ya, hari ketiga turun. Di situ ketika nyalain kodam rasanya nggak fair. Jadi kodam ya biarkan dia bekerja sebagaimana biasa. Sama seperti kalau kita punya sales, punya marketing, ya. Hari ini tutup target, tutup poin, tupo ya. Hari berikutnya tupo lagi, hari ketiga nggak tupo ya nggak masalah gitu loh. Namanya rezeki kan naik turun, itu wajar. Yang penting kita tetap husnudon, ya, tetap berbaik sangka, berdoa tetap, ikhtiarnya tetap, doanya tetap, tawakalnya tetap, kan gitu ya. Sehingga apa? Hasilnya juga tetap, harapannya meningkatkan gitu. Jadi itu bimbingan dari saya, penjelasan dari saya, bukan ini pembelaan diri, bukan ya. Saya sendiri punya banyak kodam kerezekian ya. Jadi saya bukan hanya menggunakan 1 atau 2 ya. Bukan hanya menggunakan 1 atau 2 kodam kerezekian, tapi banyak. Pasukan saya banyak, ada 40-an ya. Wah, 1 aja efeknya bisa sengeri ini, apalagi 40. Berarti 40 kali ngeri atau ngeri pangkat 40 kan gitu. Nyatanya juga enggak. Ada bulan-bulan tertentu yang turun omset penjualan saya, seperti bulan Juni. Bulan Juni itu pasti turun. Saya amati dari tahun ke tahun ya, sudah 4 tahun ini setiap bulan Juni pasti turun. Padahal iklan saya tetap, marketing saya tetap, ya, pelayanan saya tetap baik seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi kenapa kok setiap bulan Juni itu bukan hanya sehari loh ya. Kalau Mas Dimas ini kan sehari turun ya, sehari turun langsung hubungi saya, kontak, Mbah kenapa kok turun, mohon bimbingannya Mbah, ini itu dan sebagainya. Saya sebulan ya, saya amati itu pergerakan itu dalam sebulan. Bulan Juni itu pasti omset saya itu turun, dan turunnya itu nggak main-main ya, bisa tinggal 1/4-nya dari omset biasa. Kalau omset biasa sekitar 80-an, bulan Juni itu pasti tinggal 20-an ya, 20, 25 gitu. Kenapa? Karena saya amati, oh ternyata setiap bulan Juni orang-orang itu membayar SPP untuk anak-anaknya ya, uang gedung, uang sekolah, kenaikan kelas ya, dari SMP ke SMA, uang seragam, uang buku. Sehingga apa? Konsumsi di ranah goib itu menurun. Ya, menurun. Nah, apakah kemudian terus saya nyala-nyalain, oh kalian ini sudah saya kasih makan dupa, kerjanya nggak bener? Kan enggak gitu loh. Oh ya, memang bulan Juni ini trennya turun karena orang-orang kebutuhannya sedang meningkat untuk beli ini itu dan sebagainya. Ya benar, ternyata setelah bulan Agustus naik lagi, September naik lagi, Desember naik lagi, gitu loh ya lur ya. Jadi kita nggak fair gitu rasanya kalau hanya menyalahkan kodam. Bagaimana usaha nyata kita? Itu harus kita amati juga. Kalau kita pengen hasilnya maksimal, kita nggak bisa menyalahkan sales ya ketika penjualan turun. Kita lihat dulu bagaimana produk kita, bagaimana customer service kita, bagaimana pelayanan after sales kita, bagaimana tukang service kita. Baru kalau itu semua baik, kok penjualan tetap turun, berarti marketingnya memang yang salah kan gitu. Tapi kalau marketing tetap bekerja dengan baik seperti biasa, semuanya juga baik, optimal seperti biasa, kok penjualan turun, ya memang waktunya turun. Mungkin sama seperti yang saya bilang tadi, ada bulan-bulan tertentu yang orang itu daya konsumsinya memang menurun gitu loh lor ya. Nah ini bimbingan dari saya seperti itu. Lalu solusinya gimana Mbak? Solusinya nggak masalah, tetap berbaik sangka. Kita lihat belum juga seminggu ya, belum juga seminggu, baru kan 3 hari nih. Hari pertama naik, hari kedua naik, hari ketiga turun. Belum juga seminggu. Kita lihat dulu nih, gimana progres seminggu, gimana progres setengah bulan, gimana progres sebulan ya. Dan saya tetap yakin sebagaimana biasanya, karena ini udah ratusan orang yang ngomong ya, kodam-kodam Padepokan Sengkelat memang tuahnya jos. Kalau turun sehari 2 kali biasalah. Ini namanya dagang kan kayak gitu. Nggak usah panik gitu loh ya. Biasa aja, enjoy it, ikhlas ya. Yang penting kita tetap usaha nyata dengan baik, kita iringi dengan doa dengan baik ya. Kodam-kodam kita perlakukan seperti karyawan kita dengan baik.
insya Allah hasil akan meningkat. Ya, saya nggak janji karena saya bukan Tuhan, ya. Saya nggak janji, saya bukan Tuhan. Cuman saya mengamati trennya. Oh, tren-tren dari pemahar itu kayak gini. Kalau kayak gini berarti begini gitu loh ya. Ini bisa dipahami ya. Oke. Ini jawaban dari Mas Dimas. Hal ini mau pengen saya sampaikan pada video pertama. Cuman pada video pertama itu saya keburu rapat ya. Kemarin itu akhirnya nggak sempat saya sampaikan. Oke. Untuk penjelasan terakhir ya, ini saya ingin memberikan gambaran ya, kan nggak banyak nih orang bisa melihat Khodam, sehingga saya ingin berikan gambaran aja bagaimana Khodam bekerja untuk Anda ya, bagaimana Khodam bekerja untuk Anda. Jadi begini lur ya, Anda itu kan hidup selama, pemahar saya itu usianya paling nggak itu 22 tahun ke atas ya. Anda hidup itu kan 22 tahun ya. Yang 30 ya berarti Anda hidup itu kan udah 30 tahun ya. Anda hidup 22 tahun, Anda hidup 30 tahun itu kan punya masalah. Seperti Mas Dimas ini punya masalah dalam penjualan, punya masalah dalam kerezekian. Dengan pengalaman hidup Anda selama 30 tahun, Anda menyelesaikan masalah kerezekian Anda itu loh nggak selesai dalam satu hari. Bener nggak? Tapi kenapa ya Khodam-Khodam Padepokan Sengkelat bisa memberikan tuah nyata sejak hari pertama dimiliki. Dan ini bukan hanya masalah kerezekian iya, ASEAN iya, jabatan karir iya. Bayangkan yang jabatan karir, orang rata-rata berkarir sejak usia 25 tahun ya. Dia umur usia 30, usia 35 mencari saya karena ada masalah di karir. Jadi karir itu kan paling enggak sudah 10 tahun ya. Dia bekerja untuk karir itu dan dia nggak ketemu solusi atas karir itu. Kemudian hari pertama ya, sejak Khodam dimiliki, sejak Azimah dimiliki, tuahnya udah jalan. Bayangkan bagaimana Khodam bekerja untuk Anda ya, mengatasi masalah yang bertahun-tahun Anda alami itu nggak bisa selesai, sama Khodam diselesaikan dalam satu hari. Itu bayangkan ya. Saya di sini menyentil sisi empati Anda, bagaimana kita berperi kekhodaman gitu ya, bagaimana Khodam menyelesaikan masalah penjualan yang oleh Anda berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun nggak selesai. Kemudian ketika ada Khodam hari pertama loh, tuahnya udah jalan, omset langsung naik. Bayangin hari kedua omset naik lagi. Coba bayangkan, masalah yang ada karyawan pun nggak selesai selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, begitu ada Khodam hari pertama omset langsung naik. Ini gimana ceritanya gitu loh. Bayangin ketika Khodam itu datang ya, ketika Khodam saya kirim itu kan pasti saya pesan di sini, bantulah tuanmu dengan segenap kemampuanmu, bantulah tuanmu dengan segenap kekuatanmu, bantulah tuanmu dengan segenap pasukan yang kamu miliki, hingga apa yang dia inginkan tercapai ya, hingga dia mengalami masa kejayaannya, hingga dia mengalami masa keemasannya. Itu ketika dari sini saya perintahkan sebetulnya, karena Khodam takut ya sama saya, karena ada ilmu-ilmu yang saya miliki yang itu menundukkan mereka kan gitu. Hari pertama mereka langsung kerja sesar, set omset meningkat, set omset naik ya. Kapan hari untuk Bu Zerdi Anda bisa lihat, Mbah hari ini rekor untuk pertama kalinya tembus 10 juta. Hari besoknya juga gitu, tembus 11 juta. Bayangkan. Masalah yang berbulan-bulan Anda nggak bisa menyelesaikan, oleh Khodam diselesaikan dalam waktu satu hari. Itu gimana ceritanya gitu? Khodam jungkir balik menyelesaikan masalah Anda dalam satu hari, set omset meningkat. Ada testimoninya, ada bukti nyatanya bahwa oh iya bener, hari pertama itu tuah langsung kerasa gitu. Yang pengasihan juga gitu, bertahun-tahun berantem sama bosnya. Begitu ada Khodam ASEAN, bosnya jadi ngasih hadiah, headset, ngasih bonus, lemburan, naik pangkat dan sebagainya. Ada juga beberapa orang lain yang minta namanya disembunyikan, testimoninya nggak boleh disiarkan. Itu juga gitu. Mbah saya sibuk, akhir-akhir ini nggak sempat nongol di grup karena karir saya alhamdulillah naik. Doakan ya Mbah, semoga Senin depan saya tes ini itu lolos, karena memang ini lagi naik jabatan. Loh kayak gitu loh. Masalah yang bertahun-tahun nggak tuntas, hari pertama ada Khodam, set omset meningkat, set bos langsung tunduk, set karirnya naik, set dapat promosi jabatan. Itu gimana ceritanya gitu? Layakkah Khodam yang menyelesaikan masalah kita sejak hari pertama memiliki Khodam
Kemudian begitu ada omset turun, kita langsung patah arang, patah semangat, khodam disalahin. Itu kan nggak fair. Ya itulah saya bilang tadi, nggak fair. Jadi bersabarlah. Ada kalanya khodam sakit, ya, karena dalam meraih perhatian pembeli untuk menaikkan omset, mungkin dia harus bertarung dengan jin pengelarisan milik lapak sebelah, sehingga khodam sakit. Ketika sakit, dia berhenti bekerja dulu untuk memulihkan staminanya. Itu mungkin terjadi. Mungkin dalam meraih perhatian bos, pimpinan, ya, ketika kita mempunyai khodam pengasihan gitu ya, khodam itu bertarung dengan khodam pengasihan milik karyawan lain. Karena yang kenal sama dukun nggak cuma Anda gitu loh, pasti karyawan-karyawan lain juga kenal dukun. Sama seperti kerejekian atau pengelarisan, pasti nggak lapak Anda doang yang pakai, lapak sebelah juga pasti pakai gitu loh. Khodam bertarung untuk meraih perhatian bos ke Anda, menang tapi terluka, sehingga dia butuh memulihkan stamina. Itu bisa terjadi, ya. Atau dalam merebut perhatian istri berantem terus bertahun-tahun, ternyata dia punya simpanan, laki-laki simpanan yang pakai pelet, ya. Contohnya ada salah satu artis yang istrinya itu kena pelet, sehingga akhirnya bercerai. Setelah bercerai disantet mati, sehingga harta warisan gonogini dari suami pertama itu jatuh ke suami kedua. Itu ada juga kayak gitu. Bayangin, itu langsung rukun di hari pertama, istrinya langsung perhatian, langsung baik, langsung nurut. Lah itu bayangin berapa jin yang harus dia lawan, pegangan dukun-dukun lain, untuk meningkatkan omset Anda, untuk meningkatkan pengasihan Anda, agar bos mau tunduk dengan Anda. Dan jangan dipikir bos itu nggak punya pegangan, ya. Banyak juga bos yang mencari saya minta pegangan. Loh, itu lo juga harus mereka tundukkan. Bayangkan. Jadi disinilah ya pentingnya kita itu memiliki rasa empati. Oh ya, khodam saya ini bekerja keras untuk saya, sehingga inilah sedikit hadiah berupa dibakarkan dupa. Inilah sedikit hadiah berupa buhur. Biar apa? Biar kalau dia terluka dia cepat pulih. Biar kalau dia lelah cepat staminanya kembali. Apabila dia sakit dia cepat sehat kembali. Apabila dia menggunakan pasukan, ini sedikit makanan untuk pasukannya, sehingga pasukannya besok siap bertarung kembali untuk kerejekian Anda, untuk penglarisan lapak Anda, ya, untuk menarik rezeki pelanggan kafe Anda, untuk menundukkan bos Anda, untuk menundukkan karyawan lain. Ini sedikit, iya istirahatlah. Kebanyakan dari kita kan enggak. Pagi disuruh penglarisan, agak siang dikit ada cewek cantik lewat disuruh pengasihan, agak malam dikit berantem sama temennya disuruh mengeksekusi. Lah terus gimana ini khodam mau kusuk, mau fokus mengerjakan perintah dari kita? Kalau dikit-dikit perintah dirubah, dikit-dikit disuruh, dikit-dikit disuruh kesana kemari, suruh ngatasi masalah ini itu. Itulah yang kemudian kalau Anda membuka blog jejak mistis, kenapa kok khodam dengan mahar paling murah itu hanya fokus di satu fungsi? Karena orang dengan mahar murah itu rata-rata, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya, rata-rata nggak punya uang. Dan orang nggak punya uang atau orang miskin itu banyak masalah. Dan kalau punya khodam, satu khodam disuruh menyelesaikan banyak masalahnya. Ya berantem sama temannya, ya berantem sama pacarnya, ya atasannya galak, ya rezekinya seret. Akhirnya satu khodam disuruh muter-muter mengatasi banyak masalah sekaligus. Itu yang sering terjadi dan itu saya udah hafal. Itulah kenapa sampai saya tulis di halaman depan bahwa mahar paling murah nggak boleh request banyak-banyak tua. Ya, fokus ke satu dua. Kalau kerjakan ya kerjakan aja, jangan disuruh banyak-banyak, biar dia fokus. Ibarat Anda nih, Mas, tuh tempenya dihabiskan, tempenya belum dimakan, itu Mas ada sambal dihabiskan, sambalnya belum habis, itu Mas ada daging dihabiskan, ada daging belum, itu Mas sayurnya dimakan, sayurnya belum, itu Mas ada ketan dihabiskan, itu nasi goreng dihabiskan. Coba gimana kita mau menjalankan itu? Sama kalau kita diperintah, itu cuma suruh makan loh ya. Sama kalau diperintah, Mas tolong dipel. Belum balas, itu Mas AC-nya rusak dibenerin. Belum AC-nya rusak, ini Mas tolong diantarkan ke ekspedisi. Belum AC-nya, ini Mas tolong belikan makan. Belikan makan, ini Mas anunya rusak, kerannya putus dan sebagainya, lampunya mati dan sebagainya. Gimana mau melaksanakan itu loh? Itulah kenapa fokus ya. Jadi video ini ya saya buat bukan untuk pembelaan ya. Karena orang yang senang dengan produk saya, orang yang puas dengan produk saya, nggak perlu saya menjelaskan panjang lebar. Pasti dia sudah akan berpikir, iya memang wajar naik turunnya omset. Ya yang penting saya tetap yakin, percaya dengan kinerja dari Mbah Wira. Sedangkan orang yang nggak senang dengan saya, mau saya menjelaskan sampai berbusa pun dia tetap nggak senang gitu loh ya. Dan itu udah biasa. Jadi saya tidak perlu membuktikan apapun di sini. Ini karena Mas Dimas minta bimbingan, maka saya buatlah konten ini. Karena Mas Dimas minta doa, ya maka saya jelaskanlah dalam konten ini kayak gitu. Oke, sudah hampir setengah jam ya. Itu tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya.
Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.